Bab 271. Sisi paling lemah dari Colden Ye. Setelah berbicara, Clairsen langsung bergegas keluar. Jika kamu tidak peduli dengan kehidupan mereka, kamu bisa keluar. Suara Colden Ye tiba-tiba terdengar di belakangnya. Langkah Clairsen terhenti. Ketika dia berbalik, dia melihat Colden Ye duduk di kursi roda tidak jauh darinya. Matanya dingin, tatapannya dengan jauh dan halus jatuh pada tubuhnya. Kejam dan acuh tak acuh. "Kenapa?" tanya Clairsen lemah, menatap matanya. "Aku tidak ingin tinggal di sini, tidak bisakah aku keluar?" Bibir tipis Colden Ye ditekan dengan kuat, aura acuh tak acuh di tubuhnya hampir menyelimuti sekitarnya. Berta Zhu merasakan tekanan dan tidak berani menatap mata Tuan Muda Ye. "Tidak bisa." Clairsen mulai tertawa. Akhirnya dia berjalan menuju Colden Ye selangkah demi selangkah. Para pelayan dan penjaga di pintu menahan nafas mereka saat menyaksikan adegan ini. Tuan Muda Ye yang mereka takuti, tidak menyangka akan ditolak seperti ini oleh seorang wanita suatu hari. Sama sekali tidak terduga. "Apakah kamu harus memaksaku seperti ini?" Clairsen bertanya, menatap Colden Ye. Colden Ye mengangkat matanya, suaranya dingin. "Berta Zhu, bawa dia kembali ke kamarnya." Berta Zhu sangat ketakutan. Dengan cepat mengangguk dan meraih tangan Clairsen. "Nyonya muda, biarkan aku membawa Anda kembali ke kamar. Aku tidak akan pergi." Clairsen berdiri di tempat, tidak mau bergerak sedikit pun. Ekspresi wajah Berta Zhu berubah ketakutan, berkata dengan suara rendah, "Nyonya muda, ayo cepat pergi, Tuan Muda Ye akan marah nanti." "Dia marah? Apa hubungannya denganku?" Clairsen menatap Colden Ye dengan mata dingin. Kemudian dia menarik tangannya dan berjalan ke arah Colden Ye selangkah demi selangkah. "Colden Ye, apakah kamu tahu yang kamu lakukan adalah memenjarakan? Bukankah itu ilegal?" Ekspresi wajah Colden Ye sangat tenang, tidak dapat terdengar perasaan apapun dalam suaranya. "Memenjarakan? Kamu adalah istri Colden Ye-ku, dunia luar itu jahat. Mengapa aku melanggar hukum jika melarangmu keluar masuk?" Berta Zhu. Colden Ye memarahi. Berta Zhu sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke depan untuk memegang Clairsen. "Ayo nyonya muda, aku memapah Anda, ayo cepat pergi." Kemudian Berta Zhu setengah menyeret setengah memeluk Clairsen pergi. Untung saja tenaganya besar, dan untung juga Clairsen sedikit lemah. Setelah orang-orang pergi, Colden Ye melirik para penjaga. "Jangan khawatir, Tuan Muda Ye, kami akan menjaga di setiap sudut. Apa yang Anda perintahkan kepada kami pasti akan dilakukan." "Iya." Colden Ye mengangguk puas dan kemudian pergi. Setelah Colden Ye pergi, beberapa orang menarik napas lega. "Aku sungguh ketakutan. Aku pikir akan benar-benar kehilangan hidup saat ini." Siapa wanita yang muncul tiba-tiba itu? Ternyata hidup kita bergantung padanya. "Apa kau tidak mendengarnya tadi, Nyonya muda, wanita Tuan Muda Ye?" "Tuan Muda Ye? Bukankah tidak pernah ada wanita di sisi Tuan Muda Ye? Kenapa tiba-tiba muncul seseorang?" "Tidak jelas. Masalah Tuan Muda Ye, kita jangan bertanya terlalu banyak, cukup menjalankan tugas yang diberikan Tuan kita." Beberapa orang diam sekarang. Clairsen dibawa kembali ke kamar oleh Berta Zhu. Setelah duduk, tubuh Clairsen jatuh ke belakang dengan lemah, kemudian jatuh di atas selimut lembut. Melihat wajahnya sangat buruk, Berta Zhu hanya bisa membujuknya dengan lembut, "Nyonya muda, Anda jangan khawatir, Tuan Muda Ye mungkin hanya marah. Setelah periode waktu ini berakhir, mungkin Anda bisa keluar." "Keluar?"
Apakah aku masih punya kesempatan untuk keluar? Claire Sen mencibir, dia hanya ingin memenjarakanku di sini, Bertha Su. Bukankah namamu Bertha Su? Bantu aku memanggil polisi, aku ingin memanggil polisi. Dia ingin keluar, bagaimana dia bisa tinggal di tempat ini? Dia harus mencoba segala cara untuk melarikan diri. Mendengar kata-kata untuk memanggil polisi, Bertha Su tiba-tiba ketakutan. Butuh waktu lama baginya untuk beraksi. Nyonya muda, Anda adalah istri Tuan Muda Ye. Memanggil polisi tidak akan bisa, tidak boleh sembarang memanggil polisi. Tidak bisa memanggil polisi, lalu bagaimana aku pergi dari sini? Claire Sen menggelengkan kepalanya, aku harus memanggil polisi, aku harus keluar, aku tidak bisa tinggal di sini. Dia lebih suka berkeliaran di luar sendirian daripada menjadi burung kenari di kandangnya. Apalagi dia bukan satu-satunya. Memikirkan Sally Han dan Golden Ye yang memiliki hubungan khusus, hati Claire Sen seperti ditusuk pisau, dia tidak tahan dengan semua ini. Nyonya muda, tidak ada gunanya memanggil polisi. Tuan Muda Ye juga melakukan ini untuk kebaikan Anda. Selain itu, Tuan Muda Ye sangat baik pada Anda. Dia tidak melakukan KDRT pada Anda. Bahkan jika polisi datang, dia tidak akan peduli tentang hal semacam ini. Ini hanya pertengkaran antara suami istri. Kata-kata ini membuatnya sadar. Claire Sen membeku di tempat, ya. Golden Ye tidak memperlakukannya dengan buruk. Sebaliknya, dia memperlakukan dirinya sendiri dengan sangat baik, membeli banyak barang untuknya, tidak pernah melakukan apapun padanya kecuali lidah beracunnya. Belum lagi kekerasan dalam rumah tangga, apalagi penganiayaan. Apa gunanya polisi datang? Memikirkan hal ini, senyum Claire Sen menjadi suram, itu berarti aku akan dipenjara di sini selamanya olehnya. Sebenarnya, Bertha Su terkejut dan menjelaskan dengan lembut, meskipun aku tidak tahu mengapa Nyonya muda berpikir ingin pergi dari sini, juga tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan Tuan Muda Ye, tetapi Bertha Su masih ingin memberitahu Anda bahwa tempat ini adalah tempat yang paling penting bagi Tuan Muda Ye. Setiap tahun, Tuan Muda Ye hanya akan datang 3 kali. Sekali adalah hari ulang tahun ibu Tuan Muda Ye, dan sekali lagi itu adalah hari kematian ibu Tuan Muda Ye, dan terakhir adalah festival pertengahan musim gugur. Mendengarnya, Claire Sen terkejut, apa yang kamu katakan? Nyonya muda, apakah Anda mengerti aku mengatakan ini? Ini adalah tempat kenangan Tuan Muda Ye dan sangat dihargai. Setiap tahun dia datang untuk tinggal selama beberapa hari selama 3 hari ini. Meskipun ibu Tuan Muda Ye telah meninggal, aku tahu bahwa di dalam hati Tuan Muda Ye, dia masih sangat mengingat ibunya. Kecuali Tuan Muda Ye, tidak ada wanita lain yang pernah menginjakkan kaki di sini. Tidak ada wanita lain yang pernah menginjakkan kaki di sini. Claire Sen tiba-tiba teringat Sally Han, dapatkah dikatakan bahwa dia juga tidak pernah ke sini? Tidak pernah. Tidak ada wanita di sini. Bertha Su menggelengkan kepalanya, kecuali kami para pelayan, Nyonya muda adalah yang pertama. Tuan muda membawa seorang wanita kembali ke tempat ini untuk pertama kalinya. Ini adalah tempat paling rentan di hati Tuan Muda Ye. Nyonya muda pastilah orang yang sangat penting bagi Tuan Muda Ye. Kalau tidak akan pernah berada di sini. Claire Sen tercengang. Dia awalnya mengira itu hanya tempat pemandangan biasa, tempat orang-orang kaya seperti mereka bersenang-senang, tidak menyangka ada banyak alasan di dalamnya. Apakah dia datang ke tempat sebesar itu hanya 3 kali setahun? Dan
masih memilih ulang tahun ibunya dan hari kematian, serta festival pertengahan musim gugur. Festival pertengahan musim gugur. Ya, festival pertengahan musim gugur adalah hari berkumpul. Tak disangka, inilah sebenarnya liku-likunya. Jadi Nyonya muda, jangan marah, aku akan membawakan Anda makan siang, oke? Claire Sen tidak berbicara, tetapi hanya duduk di sana dengan kosong. Dia berpikir, mengapa Golden Ye membawanya ke sini? Jika Berta Zhu mengatakan yang sebenarnya, maka ini adalah markas rahasia Golden Ye, dan itu juga setara dengan Golden Ye menunjukkan sisi paling lemah kepadanya. Bersambung.